Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-imam as-sayyidil habib Abdullah al-Haddad wa'lam annahu nadirun ilaika wa muttali'un alaika la yakhfa alaihi minka khafiyah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat ampunan Allah, diridhoi hidup kita dunia akhirat. Semuanya moga-moga ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa salafu salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaulil laumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kemudian nasihat daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wa'lam, ketahui oleh engkau, annahu, sesungguhnya Allah itu nadirun, zat yang senantiasa melihat, ilaika, kepada kalian, wa muttali'un, zat yang memperhatikan, alaika, atas diri kalian, la yakhfa alaihi minka, tiada samar atas Allah dari dirimu, khafiyatun, perkara yang samar. Jadi kita ini tidak bisa mengelak daripada Allah. Dimanapun kita berada, kita terus diawasi oleh Allah. Jangankan yang terang kayak sampean, sampai seandainya di dalam hutan yang gelap, hutan gelap, pohon tinggi-tinggi, ranting banyak, sampai di atasnya itu ada pohon yang jalar itu, yang kadang gede-gede, di bawah akarnya itu sampai nutupin.
Terus di dalam kegelapan itu hutan, udah gelap, terus malam. Terus ada semut kecil yang hitam. Itu Allah tahu di situ. Daun yang jatuh pun berapa jumlahnya Allah pun tahu. Wa ma ya'zubu an rabbika, tiada samar atas Tuhanmu min mithqala dzarrah, daripada timbangan biji-biji yang sangat kecil. Debu-debu yang aneh-aneh yang tak kelihatan mata itu Allah tahu. Ya, fil ardi wala fis sama, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Makanya kalau orang cerdas ya, itu wiridan kayak wirid yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Juwairiyah. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, aku membaca tasbih sehitungan makhluknya Allah yang di langit. Tidak bisa ngitung kita. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard, aku membaca tasbih sehitungan makhluknya Allah yang ada di bumi. Nggak usah ngitung manusia, Pak. Satu lubang semut aja kerepotan kita. Nggih, ada rumah semut, kita pukul pok-pok keluaran, berapa jumlahnya nggak ngerti kita. Ya. Subhanallah adada ma baina dzalik, aku membaca tasbih sehitungan makhluknya Allah antara langit sama bumi. Di antaranya mendung, mega, matahari, semuanya. Subhanallah adada ma huwa khaliq, aku membaca tasbih sehitungan makhluknya Allah yang telah Allah ciptakan. Malaikat, jin, manusia, tata surya yang kita tidak tahu hitungan. Itu sampai baca 3 gitu, subhanallah adalah ma khalaqa subhanahu wa khalaqa bil adama bainana khaliq, 4 kata luar biasa. Ya, la ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama, aku baca la ilaha illallah sehitungan makhluknya Allah yang ada di langit. Terus seperti itu sampai enggak, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, tapi dipakai model kayak itu tadi. Itu ketika istri Rasulullah Sayyidah Juwairiyah sedang duduk wirid mulai jam 3 sampai waktu duha, tidak berhenti-henti wiridan. Rasulullah datang melihat istrinya kok lama wiridan. Wanita itu tidak usah banyak amalan, Mbak. Coba Nabi katakan sholatlah 5 waktunya, puasa Ramadannya. Nah ini yang paling berat. Wa ato'at zaujah, bakti sama suami gitu. Puasa sunnah harus izin suami. Sholat malam minta izin suami dulu. Tidak boleh istri tahu-tahu tahajud. Suaminya nyariin kemana, biniku ini nyariin gini tidak ketemu, taunya tahajud. Nah, mending pamit dulu sama suami ya. Tidak ada yang samar, tidak ada yang samar. Makanya kita tidak bisa maksiat sebenarnya. Kalau ada rasa muraqabah, ada rasa khauf, ada rasa takwa, takut kepada Allah, manusia itu sebenarnya tidak bisa maksiat. Dimanapun sampai maksiat, apalagi sampai punya sifat malu kepada Allah. Memang kita ini harus tahu diri sama Allah. Tidak ada orang zat, satu makhluk pun
yang seperti halnya Allah, yang punya sifat Rahman, Rahim, belas kasih seperti halnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak melanggar sama Allah, tapi Allah tetap baik sama kita. Seandainya Allah itu kayak polisi, mungkin sampai tidak jadi manusia, Pak. Polisi itu kan salah dikit ditilang. Ya kalau tidak bawa SIM tilang, tidak bawa STNK tilang, tidak pakai helm tilang. Ya maklum memang tidak bawa STNK, tidak bawa SIM ditilang wajar. Nah kita ini sering langgar, Pak. Allahu Akbar, adzan, tidak sholat sih an. Ini sebenarnya ditilang kita ini. Tapi Allah tunggu. Sampai ada satu cerita, Nabi Ibrahim itu saking dermawannya setiap hari motong sapi, motong kambing, ngasih makan orang. Cari fakir miskin kasih makan. Sampai mailan, kalau nyari makan itu sampai ngundang orang 3 kilo 200 meter. Nyari makan orang, ayo pak makan pak ke rumah tiap hari. Tidak mau makan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, limadza ittakhadaqallaha khalilan? Kenapa engkau menjadikan engkau seorang khalil, kekasihnya Allah? Katanya Nabi Ibrahim, satu, aku tidak pernah menunda perintah Allah. Makanya sampai dikatakan dalam kitab tafsir Jalalain, Nabi Ibrahim itu ketika wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, diperintah oleh Allah dengan 10 perintah, ternyata di dalam situ Nabi Ibrahim ketika melaksanakan khitan itu dalam tafsir Jalalain itu ditafsiri bil faksi. Beliau berkhitan pakai kapak. Bayangkan zaman Mbak Ayah. Khitan pakai kampak. Kita aja pakai apa yang pisau agak gede sedikit, Pak. Kalau buat motong ayam cetak-cetak gitu loh. Apa bukan parang itu ya? Apa namanya? Parang yang tebel itu loh. Pisau tebel. Apa namanya itu? Kalau Jawa buding namanya. Kita aja berkhitan pakai itu, parang yang gede itu aja udah merinding, bagaimana pakai kapak? Ditanya sama Allah, Ibrahim, kenapa kamu kok pakai kapak? Allah, aku tidak kepingin menunda-nunda perintahmu. Satu, kenapa kau dijadikan kekasih Allah? Kata Nabi Ibrahim, aku tidak pernah menunda-nunda perintah Allah. Jadi kalau sampean kepingin jadi kekasih Allah, lek diperintah Allah, jangan sampai nunda. Adzan sholat, adzan sholat, adzan sholat, adzan sholat. Punya kemampuan bisa sholat duha, kerjakan. Bisa sholat tahajud, jangan nanti. Namanya taswif. Taswif itu nanti. Tahu-tahu belum sempat mengerjakan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sekarang ini Pak ya, malaikat pencabut nyawa ini banyak yang ngambil masih muda-muda Pak ya. Hati-hati yang muda-muda ini ya. Ini kemarin murid saya hari Sabtu meninggal. Disusul oleh istrinya 4 hari setelahnya. Suaminya meninggal umur 40 lebih aja. Masih tuaan saya Pak, 40 lebih. 4 hari berikutnya istrinya. Umur Pak, umur. Istrinya enggak sampai 40. Runtut. Umur enggak tahu. Makanya jangan nunda itu taswif, nanti aja dah kalau aku ngerjangan. Nabi Ibrahim langsung plek, begitu suruh khitan nemu kampak, potong. Saya tidak bisa bayangkan Pak kalau yang ditemukan itu senso. Lalu Nabi Ibrahim kan tidak nunda sampai kampak, bahasa kita Pak, kata Allah, coba tanda ibarat tunggu sebentar, nah cari pisau kah? Ya kalau
Ini ndak nemu kampak langsung dikampak. Saya ndak nunda-nunda ya Allah. Ini hebatnya Nabi Ibrahim. Jangankan sekedar mengkampak gitu aja, disuruh nyembelih anak atas perintah Allah dilaksanakan sama Nabi Ibrahim. Apalagi sudah mengkampak gitu aja. Tapi kalau takutnya pas salah ngampak, kepalanya kena, wah hilang kepalanya. Nabi Ibrahim langsung seret laksanakan. Dua kata Nabi Ibrahim, aku tidak pernah makan kecuali sama tamu. Dalam salah satu keterangan, kalau sampean kepingin sesuatu tidak dihisap oleh Allah, salah satunya aja ya, makanlah dengan orang lain. Sebab kalau sampean makan sendiri dihisap sampean sama Allah, ditanyain ini, kepingin tidak dihisap, makanlah sama orang, ngajak orang, sini aku, walaupun satu orang minum kopi gitu umpamanya, kepingin tidak dihisap sama Allah, jadi amal baik, cambi amal soleh, ngajak teman, Yi, ayo ngopi. Ayo ngopi sudah. Nah, mumpung halal, tidak dihisap, jadi amal soleh, minum yang banyak, 3 gelas kah? Itu orang cerdas itu. Kalau kepingin tidak dihisap, semuanya akan dihisap oleh Allah, kecuali makan dengan orang lain. Nabi Ibrahim cerdas, ngajak orang tiap hari, makan enak. Aku tak pernah makan kecuali dengan orang lain. Makan sama orang lain Nabi Ibrahim. Wa huwa ma'aka aynama kunta bil ilmi wal ihadha wal iktidar. Allah beserta kalian dengan sifat ilmunya, mengetahui, meliputi, dan Allah memberikan, menunjukkan kekuasaannya. Gak bisa kita maksiat sama Allah. Di mana kita maksiat sama Allah? Kalau sampean tahu, apalagi bukan sekedar itu, Pak. Sampai Allah bukan sekedar mengetahui sampean, tapi Allah yang menjaga sampean, Allah yang mencukupi sampean. Makanya ada doa surat Fatihah itu, Masya Allah, kalau direnungi luar biasa. Ilahi ilmuka kafin anis su'al. Ya Allah, ini doanya baca surat Fatihah. Kalau selesai baca Fatihah, kita ilahi ilmuka kafin anis su'al. Allah Tuhanku, ilmumu udah mencukupi daripada kami meminta sesuatu. Kita ndak minta aja Allah udah tahu di isi hati kita. Apa keperluan kita itu loh Allah tahu. Kita belum ngomong, Allah sudah tahu keinginan kita. Apa yang mencukupi dirimu, Allah tahu. Ilahi ilmuka kafin anis su'al. Fa'tini bihaqqil fatihati su'alan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku berkahnya surat Fatihah, apa yang menjadi permohonan kami. Ilahi ilmuka kafin anil maqal. Ilmumu ya Allah cukup daripada sesuatu yang tidak usah diucapkan aja engkau tahu ya Allah. Akrimni bi fatihatil mafatihati maqalan wa hasil ma fi dhamiri, dan kabulkan apa yang ada di hatiku ya Allah. Itu bacaan surat Fatihah. Allah tidak pakai kita gini aja. Makanya ada ulama-ulama yang tidak pernah doa, ada juga. Ada yang ulama berdoa melaksanakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarjun. Beliau melaksanakan doa karena menjalankan perintah Allah. Ada ulama-ulama yang tidak pernah doa. Bukannya dia sombong, enggak. Dia berkeyakinan cukup dia ibadah dok. Baca Quran, zikir. Kenapa sampai tidak mohon sama Allah? Allah tanpa diminta sudah mengerti apa yang ada di hatiku. Jadi aku cukup melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Ya. Orang baca Quran, siapa orang yang menyibukkan dirinya
dengan berzikir kepadaku tanpa meminta kepadaku, maka aku berikan kepadanya sesuatu yang lebih daripada apa yang dia minta. Tidak pakai minta, cuman dia tetap taqarrub kepada Allah. Di dalam taqarrub itu sudah ada, Allah ngerti apa yang dia minta. Ada juga satu ulama yang mereka melaksanakan permintaannya bukan sekedar meminta, tapi ta'abbudi, hanya sekedar melaksanakan perintah Allah. Suruh doa, doa. Wa yadulluka ma'al hidayah wal i'ana wal hifdz. Allah lah yang menunjukkan kamu beserta hidayah, pertolongan dan penjagaan Allah. Nih, sampai Nabi berdoa, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau serahkan urusanku ya Allah. Rabbi la takilni ila nafsi wala tarfata ain. Jangan kau menyerahkan urusan saya, suruh ngurus diri saya sendiri walaupun sekejap mata, jangan ya Allah. Sebab kalau sampean ngurus diri sampean sendiri Pak, tanpa diurus oleh Allah, sekejap aja sampean tidak jadi manusia. Masa kan sudah manusia? Sampean belum tahu, makanya lihat toleh kanan toleh kiri. Ada dulu namanya di Surabaya, manusia tertinggi di dunia, Maria Ulfa. Itu tahu sampean, per menit itu badannya tambah, makanya tingginya sampai 3 meter lebih Pak. Orang paling tinggi Michael Jordan, tahu Michael Jordan lah sampean, pebasket, itu tingginya cuma 2 meter lebih 5 senti. Jadi kita gini Pak ini 3 meter. 3 meter itu yang atas itu loh Pak. Ini masih 2 meter. Atasnya lagi tulisan bawahnya lafal itu baru 3 meter. Itu tahu kan penyebabnya? Karena kelebihan hormon di otak sini. Kelebihan dikit aja itu badannya modot panjang ke atas. Kemudian yang di Pontianak itu kelebihan hormon juga, cuman tidak meninggi Pak, melebar. Beratnya sampai 380 kilo. Kalau jalan didorong pakai gerobak. Ada juga kekurangan hormon, tingginya tidak sampai 1 meter walaupun umurnya 60. Ini sampean Pak, 1 detak jantung biur gini nih, dari makanan yang sampean makan yang macem-macem, orang kaya, orang miskin, bergizi, tidak bergizi, sampai maaf makanan basi yang dimakan setiap saat, tapi subhanallah badannya tetap konsisten. Ada orang gila makanannya basi-basi tetap sehat, tingginya tetap 165. Ada orang yang makanannya tercukupi lengkap, ada buah, ada daging, ada sayur, ada ayam, ada macam-macam, badannya tetap tingginya 160, 165, beratnya paling mentok 80. Standar. Satu makanan terus dibagi Pak. Kalau sampean bayangkan ini Pak, Masya Allah tidak cukup akal kita ini. Bayangkan rambut sampean itu berasal dari makanan ini Pak. Ada bulu yang selamanya hidup tapi tidak tumbuh, hidup tapi tidak berkembang. Ada bulu yang setiap saat bertambah. Apa? Bulu rambut atas. Nih. Supaya apa? Supaya dapat pahala sampai. Hari Senin bisa cukur, Kemis bisa cukur, ya. Jumat bisa cukur. Ada bulu yang kalau tidak dicukur dia tetap segitu. Tapi kalau dicukur dia akan tumbuh seperti segitu. Rambut apa? Nih. Seumur-umur ya segini rambut kita alis ini Pak.
Coba sampean cukur, krek, habis sampean tunggu sebulan, tumbuhnya kayak gini lagi. Habis itu enggak tumbuh lagi dia. Adalah tambah ininya sampean mulai dulu kecil. Tidak. Ada yang tumbuh cuman lambat. Nih. Ada yang tumbuh tapi tidak panjang, tidak bisa panjang, terus segitu, seumur-umur mana? Nih, coba sampein gini kan, ada rambutnya enggak? Ada. Coba kalau sampein dikasih panjang, enggak ada bedanya sama warik pian. Lah, ini yang membedakan baik. Ada rambut tapi tidak bisa panjang. Apa tidak pernah berpikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu sendiri, apa kamu tak pernah merenung? Apakah kau tak pernah melihat kalau Allah menjaga dengan luar biasa? Saraf kita ini, Pak, saraf manusia, okay? Itu panjangnya 2 kali keliling bumi. 2 kali keliling bumi. Jadi kalau sampai di sini putar sana, jos, ini daging ditarik gini sarafnya, serat-serat badan sampai serut sana. Nanti keluarnya dari timur sana, serut tarik lagi ke sana, keluar lagi dari sini. 2 kali. Lo itu tahu sampean? Harus dalam satu semburan jantung itu harus kena semuanya darah. Makanya ada orang yang sarafnya pembuluh pecah namanya, yang di sini. Itu biasanya meninggal orang. Dek, pecah gitu langsung bawa rumah sakit, terbah. Oh kan ini ada pembuluh darah pecah ini namanya. Tapi sampai tidak ngelihat, dokter yang tahu. Itu harus sekali sembur, semuanya harus terisi. Sur, tarik lagi, kembali lagi. Tahulah sampean mobil itu ada yang untuk solar itu yang masuk apa namanya itu Pak, untuk supaya pembersih biasanya tabung yang untuk apa pembersih ya, biasanya kita ganti kalau sudah ganti uli itu kita buang, kita ganti lagi 3 kali juga isi uli kita ganti. Allah kasih di ginjal kita ini Pak, sur kembali lagi ke ginjal, bersih lagi keluar, sur ke ginjal lagi, bersih lagi, serut, kotor bersih, kotor bersih. Makanya begitu kalau ginjalnya rusak, orang itu harus cuci darah. Detak jantung manusia normal kayak pian ini 40 kali 1 menit. Berarti kalau 1 jam kalikan 60, 2400. 24 kali 24 berapa Pak? 24 kali 24 Haji Haji Armain enggak bisa lah, 56. 4 kali 4 4 ya. Kalau 24 tambah 4 8 8 8 tambah 8 16 tambah 40 56 kasih 0 0 0 0 0 0 0 jadi 56 juta kali setiap 1 hari. Jantung sampean bluk itu ngalir ke semuanya, ke gigi, ke otak, ke mata, ke telinga, semuanya harus tercukupi saluran darah. Makanya kalau sampean jongkok atau duduk lama, muter kakinya ditekuk, itu begitu sampean luruskan, darah itu langsung masuk sur, maka terasa kesemutan. Karena tadi tidak teraliri darah. Ditekuk gini kan kayak selang, ditekuk gini Pak, begitu diluruskan langsung masuk, maka begitu langsung serung, telapak kaki itu semuanya ada kayak semutnya, namanya kesemutan. Itu Allah yang ngatur. Bayangkan kalau setiap saluran itu dijaga oleh malaikat atau sampean yang menjaga. Satpam aja ndak mau Pak jadi untuk jaga darah ini, apalagi kedip mata. Tahulah sampean sehari kedip berapa kali? Ndak ada yang tahu ini kayaknya. Kedip mata. Kita ini berkedip selama 1 hari kurang lebih
17.000 kali. Mata berkedip gini Pak. Ayo coba, adakah yang mau digaji jaga kedip mata sebulan? Ngitung-ngitung pakai tektok, kedip 1, 2 gini. Sebulan digaji 10 juta. Kalau salah gak digaji. Nggak mau sampai. Allah yang jaga. Makanya maaf, sampai Allah ngasih cukup rezeki, Nabi Ibrahim itu ngasih makan orang. Begitu ngasih makan orang, ada satu orang Majusi yang tidak menyembah Allah, umur 70 tahun. Dia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, berikan aku makanan. Katanya Nabi Ibrahim, kau menyembah siapa? Kau beragama apa? Dia mengatakan, aku Majusi, tidak mau menyembah Allah. Nabi Ibrahim tidak mau. Tidak usah. Orang tidak mau nyembah sama Allah, mau makan sini. Ini khusus orang Muslim. Dan dikasih makan, pulang. Tiba-tiba Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Ibrahim, kenapa kau tak kau kasih makan dia? Dia tidak menyembahmu ya Allah. Hei Ibrahim, aku tahu dia tidak menyembahku. 70 tahun dia tidak pernah sujud kepadaku, tak pernah menyebut namaku, kata Allah. Tapi selama 70 tahun dia kuberikan makan, kujaga. Kamu sekali aja dimintain tidak mau. Aku lo tidak pernah disembah sama dia, tak kasih makan, tak jaga. Makanya ada Rahman Ar-Rahim. Kalau Rahman itu umum Pak, siapa aja yang mau nyembah Allah, kan tidak mau nyembah Allah, Allah kasih. Sampai nyembah Allah dikasih rezeki, orang tidak nyembah Allah dikasih rezeki juga. Tapi Ar-Rahim khusus untuk sampean yang Muslim, tempatnya adalah surga. Yang lain tidak berat. Begitu ditegur Ibrahim, memang dia tidak menyembah aku saat ini. Siapa tahu nanti di akhir umur dia bertobat. Kau belum tahu. Siapa tahu dari tulang rusuk dia tidak menyembah. Anak cucunya ada yang menyembah kepadaku. Makanya ada orang mu'alaf. Nggih, mu'alaf kita tidak tahu. Begitu tahu gitu Pak, langsung lari Nabi Ibrahim datangin orang ini. Pak, ayo makan. Enggak, katanya orang itu. Ayo makan Pak. Enggak. Kenapa sih sampean maksa saya, katanya orang itu. Tadi kau tolak aku. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Aku ditegur Allah. Apa tegurannya? Hai Ibrahim, tahukah kamu, dia tak pernah menyembah aku selama 70 tahun. Tapi aku cukupi rezekinya. Bukan sekedar makannya, nafasnya, darahnya, aku yang menjaga dia. Langsung dia bertobat. Ya Ibrahim, saksikan oleh engkau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Ibrahim Rasulullah. Langsung masuk Islam. Makanya kita tidak boleh ngeremehkan orang. Bisa jadi dia ahli maksiat, siapa tahu nanti tobat. Bisa jadi dia maksiat, ternyata anaknya nanti jadi orang-orang soleh, jadi orang-orang yang ahli sujud kepada Allah. Kita ini dijaga sama Allah. In kunta minal abrar, jikalau kalian masuk golongan orang-orang yang abrar, fastahyi min maulaka haqqal haya. Makanya dikatakan Al Habib Abdullah Haddad, kaum ini harusnya malu sama Allah. Kita kayak gini nih Pak, ya Allah, penjagaan Allah luar biasa. Napas kita dijaga oleh Allah, darah kita dijaga. Ini konslet sedikit aja kita darah Pak, udah ndak bisa duduk gini kita Pak. Makanya maaf, kayak orang kena stroke itu darahnya ada yang tersumbat sedikit aja, tersumbat, ndak bisa salur ke otak, otak kurang oksigen, jatuh rebah. Kita seluruh otak yang saya bilang saraf kita panjangnya 2 kali bumi ini, 1 detak jantung tersaluri semuanya, tersaluri semuanya, dan porsinya pas. Ada yang perlu panjang, ada yang tidak, termasuk tulang. Saya ceritakan tadi rambut ada yang bisa panjang, ada termasuk tulang Pak. Ada tulang yang
panjangnya mentok apa? Gigi. Kalau sudah pentok segitu sesenti, tidak mau panjang dia. Maulah sampai lebih panjang lagi. Gigi pian itu nah. Lah, tidak mau loh. Segini selesai. Ada yang gigi tulang yang setiap saat memanjang. Mana? Nih. Kuku. Makanya yang bisa panjang-panjang ini, maaflah ya. Ini kalau kita bersentuhan tidak batal, Pak. Rambut, gigi, tulang. Nih. Bini lawan laki kepingin tidak batal cuman bersentuhan. Caranya kuku sama kuku aja ketemu. Nah, rambut tidak batal. Ya. Jadi kalau kita memegang rambut ini tidak batal. Rambut sama ini kuku. Tapi kalau kulit batal. Tapi biasanya kalau yang disentuh tidak terasa Pak orang tulangnya kalau beda kalau tangan ini tidak terasa kita kalau bersentuhan. Ini tidak terasa. Rambut tidak terasa juga. Malu kita sama Allah. Allah menjaga kita. Wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Wajtahid alla yaraka haisunahaka, dan bersungguh-sungguhlah jangan sampai Allah melihat kamu ketika engkau melakukan sesuatu yang dilarang. Jangan sampai Allah melarang kamu melakukan. Begitu juga wala yafkuduka haitsu amaraka, dan jangan sampai Allah tidak menemukan kamu di tempat-tempat yang ketika Allah menyuruh. Kayak gini nih, Allah suruh sholat jamaah, jangan sampai tidak ada di tempat-tempat seperti ini. Allah ngelarang perbuatan maksiat, minum-minuman, berzina, jangan sampai Allah melihat di tempat sampean ketika Allah melarang sampean di situ. Demikian juga jangan sampai Allah ketika memerintahkan sesuatu sampai tidak ada di tempat itu. Kayak gini nih, salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sampai harus malu ketika Allah melihat di tempat itu sampai tidak ada. Malu. Wa'budhu ka'annaka taroh, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka tanamkan di dalam hatimu Allah pasti ngelihat kamu. Makanya ada satu riwayat, ada satu cerita di dalam satu kitab, dalam kitab Akhlaqul lil Banin, ada seorang ulama itu punya santri itu 100 santri 100, tapi ulama ini memprioritaskan yang satu, dikit-dikit ini yang satu dipanggil. Sementara 99 ini merasa, wah guru kita ini pilih kasih, dikit-dikit yang itu, dikit-dikit yang itu, dikit-dikit yang itu. Kita ini nah kayaknya kurang diperhatikan. Gurunya tahu Pak kalau murid-muridnya ini cemburu, ya, maka dipanggil 100 orang. Dan dikecualikan, 100 orang dikumpulkan. Kamu tahulah kelebihan anak ini dibanding kalian. Kalau kau ingin tahu nih, masing-masing dikasih burung merpati. Nih merpati semuanya, kecil-kecil ini kasih burung merpati sama pisau, sikin. Katanya gurunya, tolong sembelih ini merpati di tempat sekiranya tidak ada yang memandang. Wah, gampang aja kalau itu, katanya murid-murid yang lain. Asal tidak ada yang ngelihat aja, gampang. Dah siap semuanya, dah selesai. Sore kumpulkan. Baik guru, masing-masing bawa pisau burung merpati. Namanya anak beda-beda. Ada yang masuk kamar mandi, kunci klik, tidak ada yang lihat sudah ngek. Ada yang masuk kamar ngek. Ada yang bawa kolong ngek. Ada yang masuk goa ngek, ada yang masuk hutan ngek, ada di belakang rumah ngek, semuanya dipotong. Pikir toleh kanan, toleh kiri, atas tidak ada yang lihat ngek. Sementara yang satu ini Pak, setiap dia motong
Gurunya terngiang-ngiang di telinganya, sekiranya tidak ada yang melihat kamu, kau potong. Begitu dia motong, guruku tak ngelihatku, temanku tak ngelihatku, orang tuaku tak ngelihatku, tetanggaku tak ngelihatku. Allahu nadiri, Allahu syahidi. Allah melihat saya, Allah menyaksikan saya. Keliling lagi sampai ke dalam gua, mau potong, Allahu nadiri, Allahu syahidi. Mau ke dalam, sampai ke dalam lautan, masuk dia ke sungai, mau potong, dipikir udah ndak ngelihat, masuk ke dalam air, mau potong, Allahu syahidi, Allahu nadiri. Walaupun di dalam air ini Allah tetap mengawasi saya, Allah melihat saya, Allah menyaksikan saya. Sampai keliling seharian ndak bisa motong ini merpati, karena syaratnya tidak ada yang melihat. Begitu sore hari, panggil semua murid ini, murid kumpul. Ya guru. Ya pak, alhamdulillah guru, tidak ada yang melihat. Di mana kau potong? Kamar mandi. Kau? Sudah guru, aman. Kamar. Semua terpotong 99. Sementara punya yang murid satu ini masih hidup. Ini ada kisah juga. Ada seorang raja kepingin mau ngangkat seorang wazir. Ngerti wazir sampean? Wazir itu menteri. Dia syaratkan masing-masing dikasih 3 biji labu. Tolong tanam ini, ya, bawa ke hadapanku, tester ini untuk jadi menteri, bawakan ini 3 biji, masing-masing dikasih 3. Bawa kepada saya buah yang besar, tanam dengan bagus, biji ini sekiranya besar buahnya, nanti yang paling berhasil aku angkat menjadi seorang menteri. Wah, bawa 3 biji, 3 orang aja, masing-masing ditanam pak. Akhirnya ada yang bawa biji labu gede. Ini Tuhan, wahai rajaku, hasil dari tanaman biji sampean besar. Rajanya diem. Ini kamu, ada yang bulat lagi labunya. Ini wahai rajaku, bukan panjang tapi bulat, berat banget. Taruh. Yang satu pak datang cuman bawa biji doang. Tuan Raja minta maaf, saya tidak bisa seperti mereka. Saya tidak bisa seperti mereka. Yang bisa membuat labu bisa panjang, yang bisa bikin labu bisa bulat, beratnya luar biasa. Saya tak mampu. Inilah wahai Tuan Raja, walaupun saya tidak jadi menteri tidak ada masalah. Tapi yang jelas saya tidak mampu menghasilkan labu yang besar. Siapa yang dipilih oleh raja? Ternyata dia. Labu panjang tidak jadi, lampu bulat tidak jadi. Taulah kata raja, aku menguji kejujuran kalian. Yang jujur yang ini, yang membawa bijinya kembali 3. Kenapa? Dia mengatakan tidak berhasil membawa labu yang besar seperti keinginanku. Taulah kamu, yang 2 ini pembohong. Ini labu bukan dari biji yang aku berikan, tapi dia beli di pasar. Taulah kamu, sesungguhnya biji-biji labu ini sudah kumasak. Ayo coba yang sudah jadi kolak itu ditanam bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Makanya yang jujur ini dia mengatakan tak mampu, karena memang tak mampu. Biji memang sudah aku masak. Jadi yang takut dia bukan karena takut kepadaku, dia takut mendustai aku, dan dia pun takut kepada Allah. Yang ini biji ndak buah-buah, ndak tumbuh-tumbuh, ke pasar dia beli yang paling gede. Makanya dia itu bisa berbohong. Bohong bukan kepada saya, tapi dia membohongi dirinya sendiri. Seperti orang ini tadi, merpati tadi. Kenapa tak kau potong, katanya gurunya. Wahai guru, ketika ku sudah di kamar sudah mau ku potong, aku mengatakan Allahu nadiri, Allahu syahidi. Makanya
kalau sudah orang itu takwa Pak, pemimpin, punya anak buah, tukang, punya tukang 10, mereka takut sama Allah, enak Pak. Kita gaji itu mereka sudah belum waktunya istirahat, dia tidak mungkin istirahat. Walaupun tidak dijaga, kalau dia memang takut sama Allah, dia tetap bekerja. Walaupun tidak kita awasi. Beda kalau dia tidak takut sama Allah Pak. Kalau tidak ada bosnya yang bikin rumah, dia santai-santai berokok. Gini. Begitu yang punya rumah datang, mobilnya gereng-gereng, yang punya rumah bawa cetok dia. Sambil pegang bata gini. Padahal mulai pagi tadi. Maka ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah engkau kepada Allah dimanapun kalian berada. Moga-moga kita semuanya dijadikan orang-orang yang muttaqin ya. Semuanya moga-moga diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana husnal khatimah inda ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu nabiyyi alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaru, tunggu dulu.